Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nina Widewati dengan NIM 3333240106. Di sini saya dari kelompok 10 Praktikum Penelitian Operasional 2 Shift 1 kelompok 10. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan. Di sini soal yang pertama yaitu gerai es krim dan tea di wilayah Cilegon melayani pelanggan setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 21.00 WIB. Setelah fase pemesanan dilanjutkan untuk mengambil pesanan pada fase pengambilan pesanan. Pada fase pengambilan, pelanggan yang telah melakukan pemesanan akan menunggu pesanan es krim dan minuman disiapkan oleh satu orang petugas pengambilan. Pengamatan dilakukan mulai pukul 18.50 hingga 21.10 WIB hingga total waktu pengamatan selama 140 menit. Selama periode tersebut diperoleh rata-rata laju kedatangan pelanggan sebesar 0,6571 dan rata-rata laju pelayanan petugas pengambilan sebesar 0,7142. Pola kedatangan pesanan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson. Waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Berdasarkan kondisi tersebut, kita diminta untuk menentukan tingkat intensitas penggunaan petugas, probabilitas tidak adanya pesanan dalam sistem, jumlah rata-rata pesanan yang berada dalam sistem, waktu rata-rata pesanan berada dalam sistem, jumlah rata-rata pesanan menunggu dalam antrian, dan waktu rata-rata pesanan menunggu dalam antrian. Pertama, di sini kita akan menggunakan software RStudio. Di sini saya sudah membuat sintaksnya. Kita tinggal input data-datanya saja. Yang pertama di sini kita akan menginstal package queuing dan mengaktifkan package queuing menggunakan sintaks library queuing. Sini kita langsung run saja. Setelah semuanya terinstall dan sudah berhasil diaktifkan, sambil menunggu kita akan mengisi datanya. Di sini untuk yang pertama, servernya itu ada satu karena hanya ada satu kasir atau fasilitas pelayanan. Untuk lambdanya atau kedatangan rata-rata kedatangan pelanggannya itu 0,6571. Dan untuk new atau rata-rata kemampuan pelayanan server per satuan waktu, tadi satuan waktunya itu jam atau rata-rata kemampuan pelayanan server per jamnya itu 0,7142. Kita tunggu sebentar karena ini masih running, masih diinstal dan masih diaktifkan. Oke, kita lanjut saja. Di sini datanya sudah diinput. Di sini menggunakan input model MM1 itu karena pola kedatangannya itu mengikuti distribusi Poisson, lalu untuk waktu pelayanannya itu mengikuti distribusi eksponensial, dan karena hanya ada satu server. Oke, sudah berhasil diinstal dan diaktifkan sintaks toolnya. Kita lanjut running untuk di penginputan data ini. Setelah itu kita akan mengecek data menggunakan check input MM1, MM1. Kemudian selanjutnya kita akan membuat model antrian menggunakan model MM1. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil menggunakan summary model MM1. Oke, di sini didapat hasil bahwa
lambda-nya itu tadi 0,6571 dan untuk mu-nya itu 0,7142. Lalu untuk rho-nya itu 0,92000504 atau di sini rho-nya ini 0,920054 yang artinya itu petugas pelayanan tersebut bekerja sekitar 92% dari waktu operasional. Kemudian untuk P0-nya ini 0,0799499 yang artinya itu menunjukkan probabilitas tidak adanya pesanan dalam sistem hanya sekitar 7,99%. Jadi kemungkinan sistem ini tidak bekerja atau sistem tidak melayani pesanan itu sangat kecil. Kemudian untuk jumlah rata-rata pesanan yang berada dalam sistem atau L-nya itu 11,5788. Untuk waktu rata-rata pesanan berada dalam sistem atau WI-nya itu 17,51313. Dan untuk LQ atau jumlah rata-rata pesanan menunggu dalam antriannya yaitu 10,58783. Dan untuk WQ atau waktu rata-rata pesanan menunggu dalam antriannya yaitu 16,11297. Dan untuk Wakiki dan LKK-nya itu 17,51313 dan 12,50788. Jadi dari hasil yang didapat ini artinya tingkat kesibukan petugas layanan atau kasirnya itu sangat tinggi sehingga antriannya itu cukup panjang dan waktu tunggu pelanggannya itu cenderung lama. Selanjutnya kita akan mengerjakan dengan software POM-QM. Ini kita klik modul. Di sini kita klik modul, kemudian ke waiting lines. Untuk soal yang pertama tadi karena servernya hanya ada satu, jadi di sini kita menggunakan MM1. Tugas mingguan soal satu. Oke. Sekarang kita akan input datanya. Tadi untuk lambda-nya itu 0,65 0,6571. Untuk mu-nya tadi 0,7142. Dan untuk servernya ada satu. Berarti sih untuk oke. Sekarang kita solve. Nah, di sini didapat LQ-nya itu 11,25301. Kita lihat di sini LQ-nya itu nol koma Oke, di sini dapat LQ-nya itu 10,58783, 10,58783 sama. Dan untuk L-nya itu 11,50788, 11,50788 sama juga. WQ-nya itu 11,58783.
16,11 dan WI-nya itu 17,51. Untuk L-nya itu untuk WI-nya 17. Untuk WQ-nya itu 16,11. Untuk WQ-nya itu 16,11 sama. Dan untuk W-nya atau WS-nya itu 17,51. 17,51. Oke, di sini hasilnya sudah sama seperti eh, software hasil dari software RStudio, maka interpretasinya pun sama. Kemudian selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu restoran cepat saji KFC yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kota Medan, Sumatera Utara, melayani pelanggan setiap hari dengan sistem pelayanan di bagian kasir sebelum pelanggan menerima pesanannya. Pada kondisi operasional normal, yaitu di luar jam makan, dilakukan pengamatan pada rentang waktu 14.00 hingga 15.00 WIB. Pada periode tersebut, restoran mengoperasikan 3 loket kasir yang melayani pelanggan secara bersamaan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 1 jam tersebut, diperoleh bahwa rata-rata laju kedatangan pelanggan di area kasir adalah sebesar 56 pelanggan per jam, sedangkan setiap kasir memiliki rata-rata laju pelayanan sebesar 59 pelanggan per jam. Pola kedatangan pelanggan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelanggan pada masing-masing kasir mengikuti distribusi eksponensial. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem, waktu rata-rata pelanggan, jumlah rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian, dan waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian. Pertama, kita akan menggunakan software RStudio. Di sini kita akan menginput datanya terlebih dahulu. Tadi karena server yang diisi oleh TB3, maka sini sih servernya itu 3. Untuk jumlah fasilitas pelayanan atau loket kasir. Kemudian di sini lambda-nya itu 56 atau rata-rata kedatangan pelanggan per jamnya itu sampai 56, dan untuk new atau rata-rata kemampuan kemampuan pelayanan kasir per jamnya itu tadi 59. Di sini kita akan menggunakan sintaks input MNC. Lalu kita akan mengecek data menggunakan check input MNC. Kemudian kita akan membuat model antrian menggunakan model MMC. Nah, model MMC ini tuh berarti kedatangan pelanggan mengikuti distribution dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial dan jumlah servernya itu lebih dari 1. Kemudian kita akan menampilkan hasil dengan syntax summary model MMC. Nah, di sini didapat hasil row-nya itu 0,316382, yang artinya tingkat kesibukan pasar itu hanya sekitar 31,63%. Jadi kasirnya itu tidak terlalu sibuk dan kapasitas pelayanannya itu masih sangat baik. Dan untuk T0-nya itu 0,3834255, yang dimana menunjukkan probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem itu hanya sekitar 38,34%, yang berarti nilai tersebut masih cukup sering sistem berada dalam kondisi yang kosong. Kemudian untuk LS-nya itu atau jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistemnya itu 0,9861463, yang dimana ini masih kurang dari 1 pelanggan yang termasuk menunggu dan dilayani. Kemudian untuk nilai W atau waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem ini 0,01760976. Ini menunjukkan pelanggan menunggu dalam antrian masih dalam waktu yang singkat. Dan untuk
rata-rata jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian atau LQ-nya itu 0,03699375 atau ini masih dari atau ini masih kurang dari satu orang yang artinya hampir tidak ada antrian. Dan untuk waktu rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antriannya itu 0,00066606027 yang dimana ini menunjukkan waktu dalam antriannya tuh masih sangat singkat. Dan untuk nilai Waikiki dan LKQ-nya yaitu 0,008264463 dan 1,46281. Jadi dari hasil yang didapat ini bisa disimpulkan bahwa sistem pelayanan kasir di restoran ini berjalan sangat efektif karena jumlah kasir mampu melayani pelanggan dengan cepat sehingga antrian hampir tidak terjadi dan waktu tunggu pelanggan yang sangat singkat. Selanjutnya kita akan menggunakan software POM-QM. Ini kita save dulu. Kemudian selanjutnya kita klik modul waiting lines. New kita pilih yang MMS karena servernya lebih dari 3. Selanjutnya kita akan masukkan datanya. Tadi lambdanya itu 56, kemudian new-nya itu 59, dan servernya itu ada 3. Kemudian kita solve. Di sini hasil LKI-nya itu 0,036, 0,036. Kita lihat sini LKI-nya itu 0,036. Kemudian L-nya itu 0,986. Di sini L yang 0,986 sama hasilnya Wiki-nya ada 0,00061. Wiki-nya 0,0006601. Dan untuk W-nya itu 0,01761. W-nya itu 0,01761. Jadi hasil dari POM-QM ini sudah sama dengan hasil dari software RStudio yang dimana interpretasinya juga akan sama. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.